Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan membahas mengenai dunia orang mati. Maksudnya setelah kita yang hidup ini ya mati, gitu. Ya. Kemana? Ya. Alkitab mengatakan hanya ada dua. Yang mati dalam Kristus, ya, akan dibawa ke Firdaus. Dan yang mati, yang tidak beriman kepada Kristus, akan dibawa ke alam maut. Nah, itu maksudnya dunia orang mati ya, bukan dunia orang mati yang alam maut itu, bukan. Jadi setelah kita mati, ya, yang mati dalam Kristus, yang beriman kepada Yesus Kristus, itu dibawa ke Firdaus, ya. Dan yang mati tidak beriman kepada Yesus, ya, itu akan dibawa ke alam maut, ya. Kita lihat dulu ya, Matius 11 ayat 23. Ini banyak Alkitab mengatakannya mengenai ini. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Perhatikan diturunkan ya. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Ya. Jadi dunia orang mati itu diturunkan di bawah. Nah, kita yang hidup saat ini ya bolehlah dikatakan kita ada di dunia orang hidup lah, begitu ya, bahasa yang sederhananya, ya. Nanti kalau sudah mati baru berpindah, ya. Kayak tadi, berpindahnya tidak sama. Ya. Yang percaya Yesus, kita lihat Lukas 23 ayat 43. Kita lihat ya. Lukas 23 kata Yesus kepadanya. Ini kepada orang yang disalib di samping Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, yang percaya sama Yesus langsung dibawa ke Firdaus. Ya kan? Nah. Lalu bagaimana dengan yang tidak percaya Yesus? Tadi kala maut, ayatnya saya bacakan, Lukas 16 juga ayatnya yang ke-23. Ya. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Jelas kan? Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Tuh. Yang tidak percaya Yesus, matinya di mana? Menderita di mana? Di alam maut. Oke? Nah, sekarang yang kita bicarakan bukan Firdaus. Yang kita bicarakan alam maut. Ya. Jadi orang yang tidak percaya itu ada di alam maut. Ya. Ciri-cirinya dari alam maut itu kita akan lihat. Ya.
tadi diturunkan. Berarti lokasinya ada di bawah. Ya, seperti yang terdapat dalam Matius 11 ayat 23. Sebab itu orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, ya, kalau berdoa jangan menghadap ke bawah. Karena di sana dunia orang mati, tapi menghadapnya ke atas. Kenapa? Karena di ataslah itu ada sorga. Ya. Kisah 7 ayat 49. Amin. Jadi kalau berdoa harus menghadap ke atas. Menghadap ke Allah. Amin. Ya. Itu tadi ciri-ciri yang pertama, ya. Alam maut itu tempat kebinasaan. Kisah 2 ayat 27, ya. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Itu ciri-cirinya. Ya, itu ayat yang ke-27 ya dari Kisah Para Rasul 2, ya. Nah, sekarang ayat yang ke-31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Nah, itu ciri-cirinya. Ya. Dunia orang mati, ciri-cirinya di bawah dan tempat kebinasaan. Ciri yang ketiga, ya. Dunia orang mati inilah yang disebut alam maut. Ya, Lukas 16 ayat 23. Nah, ini ya, dunia orang mati inilah yang disebut alam maut. Ya, jelas kan? Orang mati itu juga, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah, Lazarus itu nama orang, Abraham nama orang. Sementara orang kaya ini bukan nama orang, tapi keadaannya, begitu ya, ciri-cirinya. Kenapa dia tidak ada di kenapa dia ada di alam maut? Karena dia tidak percaya Yesus. Loh, kalau dia percaya kepada Yesus, maka namanya akan tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba. Nah, karena namanya tidak ada, ya namanya tidak ditulis. Hanya dikatakan orang kaya saja. Itu ya. Ada di alam maut. Ya. Oke. Jadi yang keempat, di alam maut berkuasa adalah dosa. Nah, ya, di alam maut itu yang berkuasa adalah dosa. Ya, Roma 5 ayat 21, ya. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut. Nah, ya. Demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jelas bukan? Dosa itu berkuasa dalam alam maut. Yang berkuasa di alam maut adalah dosa. Yang kelima, ya, ciri-ciri dari alam maut itu, ya. Dunia orang mati sudah ada bersama dengan iblis jatuh. Pada saat iblis jatuh, dunia orang mati itu sudah ada. Wahyu 12 ayat 9. Juga dalam Yesaya 14 ayat 15.
Jadi silakan dibaca itu ya. Bersamaan juga dosa dan maut ada karena warisan Adam. Ya. Dalam Roma 5 ayat 12 dan 14 ya. Bersamaan juga ya. Alamat itu ada bersamaan dengan dosa dan maut karena warisan Adam. Ya. Jadi alamat itu ada bersamaan ya. Dalam Roma 5 ayat 12 kita lihat dulu. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, nah, ya kan? Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Dan ayat 14-nya. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam. Benar? Sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Jadi alamat itu ada bersamaan dengan dosa yang diwariskan oleh Adam. Nah itu ciri-cirinya ya, ciri-ciri dari alam maut. Ya. Lalu kita lihat alam maut itu. Alam maut itu menurut Alkitab itu terbagi menjadi 3. Ya. Yang pertama, ya, pintu masuknya itu adalah jurang maut. Lalu di tengah-tengahnya itu ada lorong-lorong. Lorong-lorong berarti bukan satu lorong ya, banyak lorong. Ya. Lalu yang paling dalam, ya, itu adalah kerajaan maut. Oke, kita bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama itu ada pintu masuk, ya, yang disebut jurang maut. Pintu masuk ke alam maut itu disebut jurang maut, ya. Yang jadi rajanya, ya, namanya Abaddon atau Apoleon. Ya, terdapat dalam Wahyu 9 ayat 11. Lalu pintu masuknya tadi kan jurang maut. Lalu lorong-lorong di tengahnya itu yang disebut juga maut, ya, dihuni oleh setan-setan. Silakan baca dari Wahyu 1 ayat 18. Lalu yang ketiga adalah kerajaan maut yang paling dalam. Disebut juga liang kubur paling dalam, ya. Yesaya 14 ayat 15, ya. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ya. Ini, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Itu. Jadi yang paling dalam itu kerajaan maut. Itu ada di bawah. Itulah yang dihuni oleh iblis, oleh nabi palsu, ya, oleh mesias palsu, oleh guru palsu, ya. Kristen kambing terkutuk. Kenapa dikatakan Kristen kambing terkutuk? Karena dia memberitakan Injil lain. Injil itu adalah Yesus, tapi dia beritakan bukan Yesus. Yesus hanya sebagai Tuhan, tetapi yang jadi Allah Bapa. Atau Yesus juga sebagai Allah, tetapi yang dijadikan Allah bukan hanya Yesus, ada Bapa. Itu Injil lain. Ya, makanya dia para pendeta dan romo ini yang memberitakan Injil lain itu nanti ditaruhnya di sana, yang paling dalam kerajaan maut bersama iblis, ya, nabi palsu, mesias palsu. Nah,
Sekarang kita lihat, kenapa kita membahas masalah ini. Ini ya, saya maksudkan kita tahu, ya, supaya kita tahu bahwa Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Allah sudah mengalahkan Allah maut. Mengerti? Yesus yang adalah Allah, ya, mengutus dirinya sendiri, ya, menjadi manusia, mati di kayu salib untuk meremukan kepala ular, dan sudah dilakukan. Yesus diutus, tetapi dia bukan utusan. Karena apa? Karena dia mengutus dirinya sendiri. Mengerti? Ini yang akan kita bahas, ya. Pada saat Yesus mati di salib, itu yang pertama ya, maka rohnya turun ke jurang maut, yaitu pintu alam maut. Nah, kita lihat dalam Roma 10 ayat 7. Atau siapakah yang turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Amin. Yang kedua, ya, Yesus juga ya masuk ke lorong maut, lorong-lorong itu, juga ke kerajaan maut. Maut ditelan dalam kemenangan. 1 Korintus 15 ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Amin. Yang ketiga kita lihat, ya. Maut dan kerajaan maut dikunci. Kuncinya dipegang oleh Yesus. Silakan baca dari Wahyu 1 ayat 18. Yang keempat, jurang maut, ya, pintu itu ya, pintu alam maut itu, kuncinya dipegang oleh penghulu malaikat. Kalau tadi maut dan kerajaan maut kuncinya dipegang oleh Yesus, sekarang pintu dari alam maut itu yang bernama jurang maut itu dikunci, kuncinya dipegang oleh malaikat, penghulu malaikat yang bernama Michael. Silakan dibaca Wahyu 9 ayat 1 dan Wahyu 20 ayat 1. Malaikat pemegang kunci jurang maut punya kuasa mengikat dan mengalahkan iblis. Ya, Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Wahyu 9 ayat 1. Wahyu 20 ayat 1. Ya. Itu yang keempat. Kenapa kita membahas ini? Karena semuanya ini sudah dikalahkan oleh Yesus. Yang kelima, alam maut sudah dikalahkan. Kuasa dosa, ya, atau sengat maut itu sudah tidak ada. Tetapi dunia orang mati belum dibinasakan. Dunia orang mati belum dibinasakan. Tetapi kuasanya sudah dikalahkan. Kenapa belum dibinasakan? Yaitu untuk menampung yang mati tidak dalam Kristus. Itu dunia orang mati.
tidak dibinasakan. Jadi orang yang mati tidak dalam Kristus, nah ke sana. Ke dunia orang mati. Orang mati yang dalam Kristus ke Firdaus. Amin. Nah, yang keenam, kelak pasti nanti, ya, ini kan belum dibinasakan. Nanti akan dibinasakan, ya, sebagai musuh yang terakhir. Kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-26. Ya, 1 Korintus 15 ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Amin. Itu versi Alkitab. Alkitab mengatakan seperti itu. Alkitab saya nggak ada lawan. Mana bisa Alkitab dibantah? Apalagi dengan cerita, oh dunia orang mati seperti ini, dunia orang mati seperti itu. Hayal aja. Harus sesuai Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Baca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Maka kita tahu. Pikiran kita dibukakan. Sehingga kita mengerti kitab suci. Yesus sudah mengalahkan maut. Ya kan? Amin. Shalom.